Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang media dalam promosi kesehatan. Tersedia banyak metode untuk menyampaikan informasi dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Pemilihan metode dalam pelaksanaan promosi kesehatan ini harus dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan materi atau informasi yang akan disampaikan, keadaan sasaran atau penerima informasi, termasuk sosial dan budaya, dan juga hal-hal yang merupakan lingkungan komunikasi seperti ruang dan waktu. Masing-masing metode nanti akan memiliki keunggulan dan juga kelemahan, sehingga penggunaan gabungan beberapa metode sering dilakukan untuk memaksimalkan hasil. Dalam pemberdayaan masyarakat misalnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dialog, debat, seminar, kampanye, petisi atau resolusi, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita melakukan advokasi, ini bisa dilakukan dengan pemilihan metode seminar, lobby, dialog, negosiasi, bisa juga dengan debat, petisi atau resolusi, mobilisasi, dan lain sebagainya. Apa kemudian pengertian dari metode dalam promosi kesehatan? Metode atau metode ini secara harfiah berarti cara. Selain itu metode atau metodik ini berasal dari bahasa Greek atau meta yang artinya melalui atau melewati. Dan hodos atau jalan disebut juga cara gitu. Jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa metode ini adalah cara teratur atau sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, di sini dalam topik mengajar, seorang guru atau pendidik atau pengajar itu juga tidak harus terpaku gitu ya dalam menggunakan berbagai metode atau variasi metode. Agar apa? Agar proses belajar mengajar atau pengajaran nanti bisa berjalan tidak membosankan. Ketika kita melakukan promosi kesehatan pun juga demikian ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memikat perhatian dari peserta didik atau sasaran dari promosi kesehatan kita. Namun di sini di sisi lain ya penggunaan dari berbagai metode ini akan sulit membawa keuntungan atau manfaat gitu ya di dalam topik promosi kesehatan kita. Sehingga bila penggunaannya tidak sesuai dengan situasi atau juga dengan kondisi yang mendukungnya, bisa juga berkaitan dengan kondisi psikologi dari sasaran promosi kesehatan. Maka dari itu di sini seorang promotor kesehatan dia dituntut untuk pandai gitu ya, dalam memilih metode yang tepat. Berkaitan dengan penggunaan metode yang tepat gitu ya, seorang promotor kesehatan ini juga harus memperhatikan berbagai macam faktor gitu ya dalam penggunaan metode tadi. Bisa berkaitan dengan metode dan tujuan pendidikan, bisa juga berkaitan dengan bahan pengajarannya, kemudian tangga-tangga belajarnya, tingkat perkembangannya, dan juga keadaan perseorangan maupun dasar tertinggi dari metode. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa ada 5 macam gitu yang dapat mempengaruhi penggunaan metode mengajar atau promosi kesehatan, antara lain berkaitan dengan tujuan, berbagai jenis dan fungsinya. Dan juga berkaitan dengan sasaran yang dia juga memiliki berbagai tingkat kematangan. Kemudian dipengaruhi oleh situasi yang ini juga berbagai macam keadaannya. Bisa juga dipengaruhi oleh fasilitas yang berbeda kualitasnya ya.
dan juga pribadi dari seorang promotor kesehatan itu sendiri, serta kemampuan profesionalnya yang ini juga berbeda-beda. Nah, di sini apa kemudian metode dan tujuan dari penggunaan metode promosi kesehatan ini? Jadi ini contoh untuk menentukan metode promosi kesehatan yang digunakan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan promosi kesehatan itu sendiri. Yang pertama, adanya kesadaran untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan kesadaran, maka kita bisa menggunakan ceramah, kerja kelompok, bisa juga dengan mass media atau seminar dan kampanye. Kemudian jika tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan, maka kita bisa menyediakan informasi yang itu bisa one-to-one teaching atau mengajar perseorangan atau privat ya. Bisa juga dengan seminar, bisa dengan media massa, kampanye, atau bahkan dengan group teaching. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin mendapatkan tujuan sebagai self-empowering, gitu ya, jadi bagaimana bisa meningkatkan kemampuan diri, mengambil keputusan kerja kelompok, bisa juga dengan latihan atau training, simulasi, metode pemecahan masalah, dan bisa juga dengan peer teaching method. Kemudian jika kita ingin mengubah kebiasaan, maka metode yang bisa kita gunakan adalah dengan mengubah gaya hidup individu itu sendiri dengan apa kerja kelompok atau dengan latihan keterampilan, training atau dengan metode debat. Kemudian yang kelima, ketika kita ingin mengubah lingkungan, maka kita bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kesehatan. Kemudian apa jenis-jenis metode dalam promosi kesehatan? Jadi pemikiran dasar dari promosi kesehatan ini pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau juga kepada individu. Jadi suatu proses promosi kesehatan yang menuju tercapainya tujuan pendidikan kesehatan, yakni adalah perubahan perilaku, ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah media atau metode. Sehingga metode ini harus berbeda antara sasaran massa, sasaran kelompok, dan sasaran individu. Kemudian yang pertama, kita masuk di metode promosi individu. Dalam pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan, metode yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Misalnya seorang ibu yang baru saja menjadi aseptor KB, kemudian atau seorang ibu hamil yang sedang tertarik terhadap imunisasi TT ya, karena baru saja memperoleh atau mendengarkan penyuluhan kesehatan ya. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan yang kepada ibu tadi ya, agar ibu tersebut menjadi aseptor lestari atau ibu hamil tadi segera minta untuk diimunisasi, maka ia harus kita dekati dengan secara perseorangan. Nah, perorangan di sini tidak berarti harus hanya kepada ibu-ibu yang bersangkutan, tetapi mungkin juga kepada suami atau keluarga ibu tersebut. Nah, dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang itu mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Nah, agar petugas kesehatan mengetahui dengan tepat bagaimana cara membantunya, maka di sini kita perlu untuk menggunakan bentuk pendekatan atau metode tertentu. Nah, apa saja bentuk pendekatan atau metode tadi ya? Yang pertama adalah dengan bimbingan dan penyuluhan, dan yang kedua adalah dengan interview. Apa itu bimbingan dan penyuluhan ya? Guidance and counseling ini adalah cara kontak antara klien
dan petugas yang lebih intensif. Nah, setiap masalah yang dihadapi oleh klien ini nanti bisa digali dan kemudian bisa dibantu penyelesaiannya. Akhirnya nanti klien akan dengan sukarela, gitu ya. Mereka dengan sukarela berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian itu akan menerima perilaku tersebut untuk mengubah perilakunya. Kemudian yang kedua adalah dengan interview atau wawancara. Cara ini digunakan sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan juga penyuluhan itu sendiri. Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk mengetahui apakah klien ini memiliki kesadaran dan pengertian yang kuat tentang informasi yang diberikan atau perubahan perilaku yang diharapkan, juga untuk menggali informasi mengapa ia tidak mau atau belum bisa menerima perubahan, atau ia tertarik atau belum menerima perubahan yang disampaikan. Jika kemudian belum berubah, maka disinilah perlu penyuluhan yang lebih mendalam lagi. Kemudian di metode kelompok, metode promosi kesehatan kelompok. Nah, di dalam memilih metode kelompok, maka yang harus diingat adalah besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dan dari sasaran itu sendiri. Ada dua macam kelompok, gitu ya. Ada kelompok untuk ukuran yang besar, maka nanti metodenya juga akan lain ya dengan kelompok yang dia mempunyai ukuran yang lebih kecil, dan efektivitas suatu metode nanti akan tergantung pada besarnya sasaran pendidikan itu sendiri. Untuk di metode kelompok besar, yang dimaksud dengan kelompok besar di sini adalah apabila peserta promosi kesehatan itu lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok yang besar ini antara lain adalah ceramah dan seminar. Apa itu ceramah? Jadi ceramah ini adalah metode yang baik untuk sasaran pendidikan tinggi maupun rendah. Dan ini merupakan metode dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan, dan metode ini mudah dilaksanakan, tetapi penerima informasi menjadi pasif dan kegiatan akan menjadi membosankan jika terlalu lama. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ceramah di sini adalah berkaitan dengan persiapan. Jadi bagaimana ceramah yang berhasil itu apabila penceramah itu sendiri menguasai materi apa yang akan diceramahkan. Untuk itu penceramah harus mempersiapkan diri. Jadi mempelajari materi dengan sistematika yang baik, dan lebih baik lagi kalau kemudian disusun dalam diagram atau skema-skema. Kemudian mempersiapkan alat bantu pengajarannya, misalnya makalah singkat, slide transparan, atau sound system, dan lain sebagainya. Kemudian pada pelaksanaannya, maka kunci dari keberhasilan dari pelaksanaan ceramah ini adalah apabila penceramah tadi, dia dapat menguasai sasaran ceramahnya. Untuk dapat menguasai sasaran tadi dalam arti psikologis, maka penceramah ini juga dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Bisa sikap dan penampilan yang meyakinkan, tidak boleh bersikap ragu-ragu dan gelisah. Kemudian suara hendaknya cukup jelas dan keras. Kemudian dia bisa membuat pandangan yang harus tertuju ke seluruh peserta ceramah. Berdiri di depan atau di pertengahan, jika tidak memungkinkan ya sebaiknya tidak duduk. Kemudian menggunakan alat-alat bantu lihat dengar atau AFA yang semaksimal mungkin. Kemudian metode dalam kelompok besar yang kedua adalah seminar. Nah, seminar ini, metode ini hanya cocok untuk pendidikan formal yang menengah ke atas. Sehingga seminar ini dia adalah satu penyajian atau presentasi dari seorang ahli atau beberapa orang ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan dianggap hangat di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok kecil. Nah, apabila peserta kegiatan tadi kurang dari 15 orang, maka biasanya itu kita sebut dengan kelompok kecil. Maka metode yang bisa kita gunakan yang cocok untuk kelompok kecil ini antara lain adalah yang pertama diskusi kelompok.
Diskusi kelompok ini adalah metode yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi antara pemberi dan penerima informasi. Biasanya untuk mengatasi masalah. Metode ini mendorong penerima informasi untuk dia berpikir kritis, mengekspresikan pendapatnya secara bebas, kemudian menyumbangkan pikirannya untuk memecahkan masalah bersama, mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang sesama. Nah, dalam diskusi kelompok, agar semua anggota kelompok tadi dia bisa bebas berpartisipasi dalam diskusi, maka formasi duduk para peserta bisa diatur sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berhadapan-hadapan atau saling memandang satu sama lain. Misalnya dalam bentuk lingkaran atau segi empat. Kemudian pimpinan diskusi ini juga bisa duduk di antara peserta sehingga tidak menimbulkan kesan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mereka harus bisa merasa dengan dalam taraf yang sama sehingga tiap anggota kelompok itu akan mempunyai kebebasan atau keterbukaan untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk memulai sebuah diskusi, maka pemimpin diskusi ini dia harus memberikan pancingan-pancingan gitu ya, yang dapat berupa pertanyaan atau kasus sehubungan dengan topik yang dibahas. Agar terjadi diskusi yang hidup, maka pemimpin kelompok harus mengarahkan dan juga mengatur sedemikian rupa sehingga semua orang dapat berkesempatan untuk berbicara sehingga tidak menimbulkan dominasi dari salah satu atau seorang peserta. Nah, kelemahannya dengan metode diskusi ini adalah dia tidak bisa dipakai dalam kelompok yang besar, karena tadi harus menyampaikan pendapatnya gitu ya. Nanti kalau dalam jumlah yang besar akan lebih sulit karena lebih lama. Kemudian peserta diskusi akan mendapatkan informasi yang terbatas. Yang ketiga dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara, gitu ya. Karena kalau ada orang yang tidak bisa berbicara, ya, tidak terbiasa berbicara di umum, nanti hanya orang-orang yang dia pandai berbicara yang kemudian seolah-olah menguasai diskusi. Biasanya orang yang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan dalam kelompok kecil adalah curah pendapat atau biasa kita sebutnya brainstorming. Metode ini merupakan modifikasi dari metode diskusi kelompok yang ini diawali dengan memberikan kasus atau pemicu untuk kemudian menstimulasi tanggapan dari para peserta. Prinsipnya ini sama dengan metode di diskusi kelompok. Cuma bedanya pada permulaan pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah. Kemudian tiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan atau curah pendapat. Yang tanggapan atau jawaban-jawaban tadi kemudian ditampung dan ditulis di dalam flipchart atau papan tulis. Kemudian sebelum semua peserta ini mencurahkan pendapatnya, maka tidak boleh dikomentari oleh siapapun. Baru setelah semua anggota mengeluarkan pendapatnya, maka tiap anggota itu kemudian dapat mengomentari dan akhirnya terjadilah diskusi di sana. Kemudian metode di kelompok kecil yang ketiga adalah dengan bola salju atau snowballing. Nah, metode di mana kesepakatan akan bisa didapat dari pemecahan menjadi kelompok yang lebih kecil, kemudian tergabung dengan kelompok yang lebih besar. Jadi kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan, bisa satu pasang itu 2 orang, kemudian dilontarkan satu pertanyaan atau masalah. Setelah lebih dari 5 menit, maka tiap-tiap pasang tadi akan bergabung menjadi satu. Mereka mendiskusikan masalah tadi ya, dan mencari kesimpulannya. Kemudian tiap 2 pasang yang sudah beranggotakan 4 orang bergabung lagi dengan pasangan lainnya, demikian seterusnya sehingga akhirnya akan terjadi diskusi di seluruh anggota kelompok. Kemudian yang keempat adalah dengan kelompok-kelompok kecil atau fast group gitu ya. Nah, kelompok langsung
dibagi menjadi kelompok-kelompok yang kecil, ya, yang kemudian diberi satu permasalahan yang sama atau tidak sama dengan kelompok yang lainnya, dan masing-masing kelompok tadi akan berdiskusi masalah yang diberikan. Selanjutnya hasil dari tiap kelompok didiskusikan kembali dan dicari kesimpulannya. Yang kelima, metode yang digunakan untuk kelompok kecil adalah role play atau memainkan peranan. Dalam metode ini, beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peranan tadi. Misalnya, seorang dokter puskesmas, bisa juga sebagai perawat atau bidan dan sebagainya. Sedangkan anggota yang lain sebagai pasien atau anggota masyarakat. Mereka akan memperagakan misalnya bagaimana berinteraksi atau berkomunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang keenam adalah permainan simulasi atau simulation game. Metode ini merupakan gabungan antara role play dengan diskusi kelompok. Pesan-pesan kesehatan disajikan biasanya dalam beberapa bentuk permainan seperti permainan monopoli. Cara memainkannya ini persis seperti bermain monopoli dengan menggunakan dadu, gacor atau petunjuk arah. Selain berperan atau selain beberan atau papan main itu sendiri. Nah, beberapa orang bisa menjadi pemain dan sebagian yang lainnya lagi ini berperan sebagai narasumber. Kemudian metode yang berikutnya adalah metode promosi kesehatan di massa. Nah, ini metode pendidikan atau promosi kesehatan secara massa ini dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ini ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Dengan demikian, cara yang paling tepat adalah dengan pendekatan massa. Oleh karena itu, sasaran promosi ini biasanya bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Maka pesan-pesan kesehatan yang akan disampaikan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh massa tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggugah awareness, gitu ya, kesadaran dari masyarakat terhadap suatu inovasi dan belum begitu diharapkan untuk sampai pada tahapan perubahan perilaku. Namun demikian, bila kemudian dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku, juga merupakan hal yang wajar. Dan pada umumnya bentuk pendekatan atau metode massa ini tidak langsung, biasanya dengan menggunakan atau melalui media massa. Beberapa contoh metode pendidikan atau promosi kesehatan secara massa ini antara lain adalah ceramah umum atau public speaking. Pada acara-acara tertentu, misalnya pada Hari Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan atau pejabat kesehatan berpidato di hadapan massa rakyat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatannya. Bisa juga safari KB juga merupakan salah satu bentuk pendekatan massa. Yang kedua adalah dengan pidato-pidato atau diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik, baik itu televisi maupun radio, yang pada hakikatnya merupakan bentuk promosi kesehatan massa. Yang ketiga bisa dengan simulasi, dialog, atau antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan. Ini juga merupakan pendekatan dari pendidikan kesehatan massa. Bisa juga melalui tulisan-tulisan di majalah atau koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab atau konsultasi tentang kesehatan. Ini juga merupakan bentuk pendekatan promosi kesehatan massa. Dan yang terakhir bisa juga dalam bentuk billboard yang dipasang di pinggir jalan, spanduk, poster, dan sebagainya, yang ini juga merupakan bentuk dari promosi kesehatan massa. Atau bisa juga dengan media massa yang lainnya, atau media sosial. Nah, metode-metode tadi ya, sebenarnya
beberapa dari banyak metode lainnya ya, yang metode-metode tersebut dapat digabung atau dimodifikasi gitu ya oleh tim promosi kesehatan disesuaikan dengan penerima pesan dan juga sasarannya. Selain itu, metode yang digunakan ini juga bisa disesuaikan dengan tujuan dari promosi kesehatan yang dilaksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.